Jazakallah khair. Kaitannya dengan hutang tadi nih Ustaz, ini ada salah satu ikhwan yang menanyakan, jadi qadarullah ibunya sakit, terus kemudian perlu ada pengobatan, ada obat-obat yang rutin harus beli, kemudian ada obat-obat tambahan, misalkan ada madu dan lain-lain. Nah, ini ada mungkin ikhwan yang lain yang menawarkan untuk bisa berhutang, gitu, Ustaz, kaitannya dengan obat-obatan atau obat tambahannya tersebut. Nah, bagaimana ini Ustaz? Bolehkah berhutang dalam situasi seperti itu? Barakallahu fiik. Masya Allah. Iya jemaah. Bicara hukum hutang, Nabi SAW itu berlindung dari hutang. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Karena beratnya hutang, bukan sesuatu yang ringan. Oke, kita terima uang, seneng ya, atau diterima madu atau apa. Kalau kita punya kemampuan untuk membayarnya, dan ini juga kebutuhan, bukan berkaitan dengan gaya hidup, tapi kebutuhan hidup, silahkan, nggak ada masalah. Jadi para ulama ketika berbincang tentang hukum berhutang, diperbolehkan ketika orang itu memang punya kebutuhan yang mendesak, dan dia punya kemampuan untuk melunasi, dan dia punya niat untuk membayar. Maka nggak ada masalah. Apalagi untuk ibu ya. Tapi kalau engkau umpamanya nggak punya, anak nggak tahu bayar pakai apa Ustaz. Sampaikan kepada yang punya barang. Aku ini nggak sampai saat ini nggak tahu bisa bayar dari mana. Tapi kalau engkau tidak akan menagihku kecuali tatkala aku punya, ahlan wa sahlan. Karena ada orang yang akhirnya dia menagih dari kita, padahal kita sudah sampaikan, aku nggak punya gitu loh. Dan kita sebagai pemilik harta, kalau ada orang yang pinjam uang sama kita, kemudian dia kesulitan untuk membayar ya, dia nggak mampu membayar, bukan tidak mau membayar, dianjurkan bagi kita untuk mengikhlaskan. Atau paling tidak menunda pembayaran dia. Jadi intinya diperbolehkan berhutang, selama itu untuk kebutuhan hidup, dan punya kemampuan untuk membayar, serta niat untuk melunasinya. Barakallahu fikna.